Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. This is my first about video materi on YouTube. Jadi, teman-teman, tolong bantu support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Di video pertama ini, aku akan membahas tentang filsafat pendidikan dan hal pertama yang akan aku bahas yaitu konsep dasar filsafat. Apa itu filsafat? Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni satu, segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti philos, cinta, suka, dan sophia, pengetahuan, hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, olah pikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Sehingga, filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Tetapi, di antaranya, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. Menurut Plato, pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Sedangkan pendapat Profesor Dr. Ismaun MPD, yaitu filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki, seperti pengetahuan, kearifan, atau kebenaran yang sejati. Manfaat filsafat dalam kehidupan: 1. Sebagai dasar dalam bertindak, 2. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan, 3. Untuk mengurangi salah paham dan konflik, 4. Persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan 5. Menjawab keraguan. Ciri-ciri berpikir filosofis menurut Sudarsono 1993. 1. Metodis. Menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh filsuf dalam proses berpikir. 2. Sistematis. Berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. 3. Koheren. Di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. 4. Rasional. Mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. 5. Komprehensif. Berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang atau multidimensi. 6. Radikal. Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. 7. Universal. Muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan sebagai dosen atau guru akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apa yang menjadi persoalan filsafat? Pada awalnya, timbulnya persoalan filsafat oleh para filsuf adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam, seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, melihat laut yang luas, dan gejala alam lainnya. Contohnya,
pada pertengahan tahun 2010, pada siang hari kita melihat sebuah fenomena menakjubkan, yaitu matahari cincin. Saat itu kita menjadikannya sebuah persoalan. Mengapa kita menjadikannya sebagai persoalan? Karena kita tidak tahu apa jawaban dari fenomena yang terjadi pada matahari itu. Sederhananya, kita telah mempersoalkan fenomena itu secara filsafat. Ciri-ciri yang termasuk persoalan filsafat. Yang pertama, bersifat sangat umum. Artinya, persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Kedua, tidak menyangkut fakta. Artinya, persoalan filsafat bersifat spekulatif. Ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai. Artinya, persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Keempat, bersifat kritis. Merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. 5. Bersifat sinoptik, mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Dan yang keenam, bersifat implikatif. Artinya, persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Alasan-alasan di ataslah yang mendorong para filsuf untuk berfilsafat. Cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani metala psika yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Kedua, epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Oke, baiklah, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.